Saudara-saudara terkasih, saudara pasti heran kenapa saya diminta memilih hari ini toh? Saya sendiri ketika Romo Pikjen meminta saya untuk memilih, dia bilang enggak, keliru kah? Saya tanya, bacaannya yang mana? Beliau menyebutkan sebuah kalimat. Oh iya. Kami coba mencari kalimat itu. Dalam perjalanan saya naik travel ke sini, bacaannya berubah. Saya belum buka bacaan itu, ayat yang diberikan itu. Baru tadi pagi, sebelum misa tadi, saya lihat bacanya berbeda dengan konsep yang diberikan pada saya di awal. Sehingga saya masih bicara apa untuk memilih hari ini yang sesuai dengan Injil hari ini. Untuk kita semua di hari kita berdoa bagi Bapak Anton yang tentu saudara mengenal beliau, mengenal keluarganya, mengenal anak-anaknya, dan mengenal seluruh karya-karyanya. Memang kita lebih mengenal sabda Tuhan yang mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu lebih familiar. Tetapi kita kadang juga tidak pungkiri bahwa kita tidak bisa melakukan sabda Tuhan yang telah menyempurnakan sabda itu. Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mentok-mentok kalau kita bicara soal kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya paling banter kita akan melihat kalau kamu nggak mau dicubit, jangan dicubit. Standarnya adalah diri kita. Tetapi ketika kita mengasihi standarnya Tuhan, bagaimana mengasihi kita adalah ketika Tuhan itu mengasihi kita, itu sampai numpahkan darah. Menutup dosa-dosa. Menutup kesalahan, mengampuni. Siapa yang mampu mengasihi sama kita, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Dengan jujur dan tulus bahwa kita pun tidak mudah mengasihi sama kita. Bahkan keluarga kita, anak-anak kita, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Terkadang kita mendengar, kamu sudah salah 2-3 kali loh ya, awas kalau 4 kali, kamu nggak dapat ini, nggak dapat itu. Kamu sudah melakukan sekian kali loh ya, setelah ini kamu tidak akui sebagai istriku, tidak aku akui sebagai suamiku, tidak aku akui sebagai anakku. Ada sebuah penghakiman, ada batasnya. Sementara Tuhan mengasihi kita tanpa batas, bahkan menumpahkan darah. Dan dengan jujur kita pun juga mengatakan bahwa kasih ini begitu besar yang kita coba hayati setiap hari. Benar enggak saya mengasihi keluargaku, mengasihi sesamaku, mengasihi umatku, mengasihi komunitasku, mengasihi karyawanku, atasanku, sebagaimana Tuhan mengasihi saya. Jangan-jangan kita juga jatuh terjebak. Mengasihi itu adalah hitam putih. Kalau kamu salah, kamu harus kuhukum. Bahkan kita pun juga akan mudah menempatkan diri sebagai hakim yang unggul atas saudara-saudara kita. Seakan-akan panggilan jadi hakim atas saudara itu begitu muncul dengan sendirinya ketika saudara kita bersalah. Dan hari ini kita disadarkan oleh sabda Tuhan hari ini. Bapa telah mengasihi aku. Dan aku juga telah mengasihi engkau sebagaimana Bapa mengasihi aku. Dan hendaklah kamu mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Ada sebuah teladan
yang bisa kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Walaupun seringkali kita dipandang sebagai orang Katolik yang menyembah berhala, di mana ada salib, di mana tergantung Yesus yang tersalib di sana. Orang Katolik menyembah berhala. Tetapi pada saat kita melihat Yesus yang tergantung di salib, kita akan diajarkan sekali lagi untuk melihat bagaimana Tuhan telah mengasihi kita sampai mati. Dan kita diharapkan, diajarkan juga mengasihi sama kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi tidak mudah. Dan sekali lagi kita sering memberikan batasan-batasan kepada saudara kita. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Sementara kita mengalami pengampunan Tuhan yang tiada batas. Tetapi kita mengampuni saudara kita dengan batas-batas. Sekiranya di antara kita orang-orang Katolik bisa menghayati hidup itu, maka dipastikan hidup gereja, hidup keluarga, hidup komunitas akan begitu terasa hangat. Karena mengalami cinta Tuhan yang diteladani oleh kita semua. Bagaimana satu sama lain saling mengasihi. Bicara soal kasih tentu begitu muluk-muluk. Tetapi ketika melakukan tidaklah segampang itu. Tentu kita pun juga hari ini melihat seorang Bapak Antonius Djokonugroho yang lebih kita dengar namanya Anton Gunso. Saya nggak tahu persis. Saya walaupun sering bertemu dengan beliau, konsep apa yang dipakai jika nama Gunso. Mungkin ya suatu ketika nanti dalam sharing-sharingnya keluarga mungkin tercetuskan kenapa beliau memilih nama Gunso ya. Ketika ada kabar bahwa beliau itu sakit, masuk di rumah sakit, mencoba cari kebenaran, benar tidak. Tidak lama kemudian ada kabar beliau dalam masa kritis. Benar tidak. Tidak lama kemudian, hanya hitungan menit, ada kabar beliau telah pergi. Ada yang mengatakan, hah? Pergi? Kemarin baru pertemuan dengan kami, baru Zoom berapa hari yang lalu. Kemarin malam minggu, masih weekend, Sabtu minggu. Minggu malam masih pertemuan penjurian untuk lomba paduan suara. Saya mengenal Bapak Anton dan keluarga ini sejak saya pasti secara intensif ketika saya masuk di Kelayan. Tahun 2007-an. Dalam kiprah di paroki. Satu, dua hal dan banyak hal yang saya mesti belajar dari beliau. Bagaimana beliau mengasihi kita sebagaimana Tuhan mengasihi. Banyak teladan yang mesti saya angkat dan bisa jadikan saya contoh. Ketika beliau berkarya di tingkat keuskupan, entah di tingkat pembekalan, entah di tingkat ME, tetapi tetap tidak mau meninggalkan kegiatan komunitas. Poin besar bagi saya. Tidak mudah untuk duduk bersama, untuk sharing pendalaman iman dalam budaya komunitas. Mungkin lebih suka jadi pembicara. Tidak. Beliau masih punya waktu untuk membangun komunitas. Konsep yang telah terbangun, di mana komunitas-komunitas hidup, maka paroki itu hidup. Di mana paroki-paroki hidup, maka keuskupan itu hidup.
hal lain lagi. Beliau berkarya dalam gereja tidak sendirian, tetapi didukung oleh seluruh keluarga. Tidak dipungkiri, banyak keluarga Kristen yang baik tidak mampu menggenggam tangan anak-anaknya untuk hidup menggereja. Jangankan menggenggam anak-anaknya hidup berkomunitas, hidup di lingkungan, di KBG, untuk menggenggam anak-anaknya ke gereja setiap hari Minggu pun belum tentu keluarga-keluarga Kristen yang baik ini pun mampu mengajak anak-anak. Dan hari ini kita mesti juga belajar di keluarga ini. Keluarga ini mampu mengajak anak-anaknya terlibat dalam gereja. Kita tidak lihat lagi Pak Anton yang akan memimpin gereja di sana. Memang Pak Anton tidak akan memimpin misa di sini. Tetapi juga batas-batas mungkin bisa di lektor. Bisa menjadi gereja. Bisa menjadi pemuka-pemuka jemaat di komunitas. Tapi toh itu bagaimana harus kita lihat beliau menghayati, mencintai sesama seperti Tuhan mencintai kita. Tetesan air mata pasti ada sebagai manusia biasa. Tetapi hari ini kita pun juga melihat bagaimana keluarga kita begitu tegar. Mencoba melihat di balik banyak hal peristiwa ini. Kita pun juga mengalami kesedihan. Beliau masih salah satu tim yang handal di Komsos. 1-2 hari ini saya berpikir siapa yang menggantikan Pak Anton di Komsos nanti. Beliau memang tidak pernah membuat sebuah tugu gambar beliau di mana-mana. Atau membuat bangunan. Tetapi tulisan-tulisan beliau ada di banyak buku. Bahkan gambar-gambarnya pun juga bisa kita lihat dalam karya-karyanya. Kita akan mengenal gagasannya, mengenal ide-idenya, dan juga mengenal hatinya. Menghayati sabda Tuhan, hendaklah kalian saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Beliau telah berjuang. Berjuang mengasihi keluarga. Berjuang mengasihi kita. Berjuang mengasihi umat semuanya. Menuliskan gagasan-gagasannya dan juga menghayati. Bahkan setiap minggu banyak kegiatan gereja pun juga ikuti. Bahkan ada seorang imam bertanya pada saya. Pasti imamnya lebih senior tanyanya. Kalau yang junior mengatakan Romo, Pak Anton tuh kerja apa? Itu ya. Tapi karena yang tanya itu senior, tanya, Riz, ya. Pak Anton kerja apa? Yang jelas Pak Anton bukan pengangguran. Dia seorang laki-laki berdedikasi. Bertanggung jawab. Keluarganya tidak terlantar. Ketika anak-anaknya tumbuh dalam sharingnya, 1-2 hal yang pernah saya ingat, dia membiarkan anak-anaknya memilih jalan hidupnya. Mau sekolah di mana, mau kemana, keluarga mendukung. Tidak mudah menjadi orang berdedikasi seperti Pak Anton. Tentu beliau bukan manusia yang sempurna. Kita sadar bahwa kita bukanlah Superman. Salah satunya adalah kerapuhan raganya. Dan pada saat ini pun kita juga bisa merasakan kerapuhan raganya di mana raganya ada di depan kita. Tetapi semangatnya, hatinya, gagasannya, pikirannya, teladannya masih hidup. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, hanya doa yang bisa kita berikan.
Harapan terakhir dari sabda Tuhan, mengapa Tuhan mengharapkan agar kita mengasihi sebagaimana bagaimana Tuhan mengasihi kita, harapannya adalah surga pastinya. Tidak ada harapan yang lain. Sehingga kita pun berharap, siapapun yang ada di sini berharap bahwa Bapak Anton Nugroho ini pun juga bersatu bersama para kudus surga. Tapi sekali lagi bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Dan kita mohon kerahiman Tuhan yang tiada batas. Sehingga kerahiman Tuhan yang tiada batas kita mohonkan untuk pengampunan bagi Bapak Anton agar mencapai kesempurnaan dalam hidup beriman. Doa-doa yang kita lantunkan hanya satu, untuk kebahagiaan kekal, bahagia bersama Tuhan. Di mana Tuhan bersabda, di mana aku berada, orang-orang yang percaya kepadaku juga berada. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, Kuning, Lintang, dan Wulan, Anda telah menjadi keluarga yang baik, telah juga berjuang bersama Bapak. Tapi hidup masih terus berlangsung. Kami semua, sahabat-sahabat, teman-teman, pasti dengan caranya sendiri akan mendukung, memberi kekuatan bersama Anda, agar dapat melewati saat-saat yang tidak gampang ini. Semoga kasih Tuhan yang telah disabdakan hari ini juga dapat terwujud bagaimana kami saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita.